Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang penuh dengan keberkahan, puji-pujian yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling agung dan mulia, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dengan izin Allah kita akan membicarakan lagi masalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan kita akan menyampaikan bahwasannya di dalam bulan Ramadan yang sangat diutamakan untuk kita melakukan kebaikan, amal soleh dan ibadah, maka kita ingin memberikan suatu amalan atau beberapa amalan yang ringan namun berpahala besar dan memiliki keutamaan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kebanyakan jamaah adalah para pekerja, para karyawan yang sungguh di bulan Ramadan masih dalam kondisi dinas dan bekerja, maka kita ingin amal ini amal yang ringkas atau amal yang cerdas. Cukuplah di siang hari kita bekerja keras, namun untuk di bulan Ramadan di sisa selain kerja kita beramal cerdas agar selain lebih bisa istiqomah, selain itu kita bisa menjaga kondisi fisik kita lebih prima dan menjaga konsistensi kita dalam beramal soleh. Sebelumnya kita ingin menyampaikan dulu bahwasannya Nabi SAW yang telah mengarahkan kita untuk beramal cerdas, beramal yang ringkas namun berpahala besar, bahkan bisa menyamai, bisa melampaui bahkan daripada orang-orang yang beramal dengan sangat banyak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau bersama dengan ibunda Juwairiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bermalam di rumah ibunda Juwairiyah dan di waktu subuh hari beliau berangkat ke masjid, meninggalkan ibunda Juwairiyah di rumahnya dalam kondisi duduk zikir bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Baginda Nabi ke masjid, ibunda Juwairiyah di rumah. Baginda Nabi sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, dan beliau berdiam di sana atau beriktikaf sampai waktu syuruk masuk. Kemudian beliau menanti waktu duha di awal waktu atau disebut dengan sholat isyraq. Setelah sholat isyraq selesai, baginda Nabi pulang. Sampai di rumah, ternyata beliau mendapati istrinya, ibunda Juwairiyah, masih dalam kondisi yang sama, dalam kondisi duduk berzikir. Artinya sudah beberapa jam ibunda Juwairiyah dari sebelum sholat subuh, kemudian beliau sholat subuh, kemudian selepas sholat subuh beliau berzikir masih di tempat yang sama, di tempat duduk beliau. Maka menyaksikan hal itu Nabi SAW bersabda, "Lam tazali fi majlisiki ya Juwairiyah." Wahai Juwairiyah, kamu masih seperti ini terus kondisinya dari saya meninggalkanmu sampai sekarang? Maka ibunda Juwairiyah menjawab, "Iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi SAW bersabda, "Laqad qultu arba'a kalimatin." Sungguh aku sudah membaca 4 kalimat saja. 4 kalimat zikir.
Thumma radattuha salasa marratin. Kemudian aku ulangi sebanyak 3 kali 4 kalimat tersebut. Law wuzinat bima qulti, seandainya bacaan itu yang aku baca 4 kalimat yang diulang sebanyak 3 kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibandingkan dengan zikir kamu selama tadi aku tinggalkan sampai sekarang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya bacaanku bisa melampaui zikirmu yang beberapa jam tadi. Maka tentunya hal ini mengejutkan Ibunda Juwairiyah. Beliau berzikir panjang beberapa jam, tapi bisa dilampaui oleh Rasulullah SAW pahalanya hanya dengan mengucap 4 kalimat dan itu diulang sebanyak 3 kali. Yang mungkin jika dibaca hanya membutuhkan 1-2 menit saja. Itu pun dengan catatan dibaca perlahan, dibaca penuh penghayatan dan mengetahui maknanya. Kalau dibaca hanya dengan cepat saja mungkin tidak sampai 1 menit bacaan tersebut. Sedangkan Ibunda Juwairiyah dari subuh sampai dengan waktu isyraq. Ya kalau subuh kita nih ya, waktu Indonesia Barat 4:30 atau 4:30 lewat lah. Kemudian waktu isyraq jam 6:15, maka sampai ke rumah itu kan sekitar 6:30 mungkin. Artinya membutuhkan 2 jam tuh. 2 menit membaca zikir bisa melampaui amalan zikir selama 2 jam. Wah, ini menarik sekali nih. Ya, pendek saja bisa melampaui yang panjang dan banyak. Maka Ibunda Juwairiyah bertanya, bacaan apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi Bunda Juwairiyah membaca zikir berupa tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Banyak sekali yang beliau baca. Dan mungkin beliau membaca zikir pagi juga saat itu. Tapi Nabi SAW bisa melampaui bacaan yang berjam-jam itu hanya dengan membaca sekitar 2 menit atau bahkan kurang. Yaitu bacaannya subhanallahi wa bihamdih adada khalqih. Ini kalimat pertama. Wa ridha nafsih kalimat kedua. Wa zinata arsyih kalimat ketiga. Wa midada kalimati kalimat yang keempat. Hanya 4 kalimat. Dan ini diulang sebanyak 3 kali. Yang maknanya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Maha suci Allah dan segala puji baginya sejumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ciptaan Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, bangsa jin, bangsa malaikat, semua benda mati, benda hidup, alam semesta ini, benda-benda langit, bumi, dan seterusnya. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tak terhitung jumlahnya. Tak mampu kita menghitungnya. Tapi kita mengucap maha suci Allah dan segala puji baginya sejumlah ciptaan Allah. Artinya dianggap kita telah bertasbih dan bertahmid sebanyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih, dan sebanyak keridhaan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa zinata arsyih, dan seberat arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, dan sepenuh kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat diulang 3 kali melampaui zikir panjang yang dilakukan oleh Ibunda Juwairiyah. Hadis ini menunjukkan betapa kita membutuhkan amalan yang pendek, ringkas seperti ini. Akan tetapi pahalanya besar, keutamaannya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari ini, untuk di bulan Ramadan kita perlu nih amal-amalan yang ringan yang bisa diamalkan oleh semuanya. Baik orang awam maupun orang berilmu, baik yang ahli ibadah maupun yang kurang ibadah. Siapapun bisa mengamalkan amalan yang akan kami sampaikan. Yang pertama nih, ini yang paling basic dan paling utama. Memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk untuk dimudahkan beramal soleh di bulan Ramadan, agar dari awal sampai dengan akhir kita menyambut Ramadan dengan baik dan mengakhirinya dengan indah. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, termaktub dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, ya, dari jalur sahabat Talha bin Ubaidillah. Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman
wassalamati wal Islam, Rabbi wa Rabbukallah. Yaitu adalah Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, masukkanlah kami ke dalam bulan ini, yang dimaksud bulan Ramadan, bil yumni wal iman, dengan penuh keberuntungan dan penuh keimanan, wassalamati wal Islam, dengan penuh keselamatan dan Islam yang kokoh, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon agar dari awal bulan Ramadan iman kita full charge, iman kita betul-betul baterainya penuh sampai dengan akhirnya. Dan kita menginginkan as-salamah, keselamatan, sehat wal afiat dari awal Ramadan sampai dengan akhirnya. Kita juga ingin agar mendapatkan al-yum, yaitu adalah keberuntungan, keberuntungan dunia maupun akhirat. Ini yang pertama. Amal yang kedua, pastikan setiap malam kita selalu melaksanakan sholat tarawih walaupun pendek. Pastikan. Dan hendaklah kita membuat jamaah bersama dengan imam. Ada imam yang memimpin sholat berjamaah, sholat tarawih walaupun ringkas. Yang terpenting bukan terburu-buru ya. Yang dimaksud ringkas ini bukan sholat yang cepat, yang diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sholat versi proklamasi gitu, atau sholat versi quick count yang cepat sekali gitu. Bukan. Tapi yang kita inginkan di sini adalah sholat yang ringan, tapi tumakninah. Ya, mungkin dihabiskan 20 menit, mungkin dihabiskan 15 menit masih. Ya, bukan yang dihabiskan 5 menit atau kurang, yang sangat cepat sekali, tidak. Kenapa harus begini? Kenapa mesti kita pastikan setiap malam kita sholat tarawih? Karena kalau kita membuat jamaah sholat tarawih dan kita selesaikan bersama dengan imam, maka kita dianggap oleh Allah Azza wa Jalla telah melaksanakan sholat dari awal malam sampai dengan subuh, semalam suntuk tanpa istirahat, hanya dengan sholat tarawih bersama dengan imam. Makanya mungkin ya, bukan mungkin, di beberapa tempat yang saya mengisi, di kantor-kantor, instansi pemerintahan juga, itu biasanya karyawan-karyawannya mereka menetap dulu gitu di kantor. Ada masjidnya, ada musola di kantor, mereka mengadakan sholat tarawih baru pulang mereka. Ringkas aja, nggak panjang. Ada juga mungkin mereka yang rumahnya dekat dengan kantor, segera pulang supaya bisa memastikan tarawih di masjid terdekat rumahnya. Ada juga yang perjalanan panjang, maka sudah dia mengambil perjalanan, di tengah jalan dia berhenti di sebuah masjid, yang penting pastikan sholat tarawih. Ya, jika ini tidak dilakukan sangat sayang sekali. Padahal kita tahu amal kita sedikit, sedangkan Allah sediakan amalan yang ringkas tapi bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam di malam Ramadan, yaitu sholat tarawih maksudnya, maka sampai imam selesai, yansarif kutiba lahu, akan dicatatkan bagi dia pahala qiyamu lailatin, dia telah menghidupkan seluruh malam dengan sholat. Ya, ini luar biasa. Jadi kita tidak perlu menghabiskan dari maghrib sampai dengan subuh ibadah terus tanpa tidur dan tanpa istirahat. Kita tetap bisa beristirahat, kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa menyapa keluarga, kita bisa melakukan kebaikan yang lain selain daripada sholat. Hanya dengan sholat tarawih bersama imam, walaupun itu ringkas, ya, bisa ambil 11 rakaat bersama imam, nanti istirahat, bangun nanti di malam hari, kalau mau ditambah lagi sholat silahkan, ya, bisa juga 13 rakaat, riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Intinya sholat malam itu tidak ada rakaat dan bilangan tertentu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pastikan di malam hari kita sudah membaca Al-Quran 100 ayat, minimal 100 ayat. Ya, ada keutamaan khusus membaca Al-Quran, yang terpenting minimal ayatnya itu 100 dan tidak ditentukan surat apa ya. Kalau Al-Baqarah 100 ayat ya panjang. Ya, 100 ayat untuk juz 30 sangat pendek. Yang terpenting 100 ayat kata Nabi. Jika ini dilakukan, maka diberikan oleh Allah pahala seperti sholat sepanjang malam,
Semalam suntuk, mirip seperti amalan yang kedua tadi. Jadi kalau dua-dua ini kita kerjakan, amalan kedua, sholat tarawih bersama imam, dengan membaca Quran 100 ayat, dua amal ini kita lakukan dalam satu malam, maka pahala yang kita peroleh adalah kita menghidupkan 2 malam tanpa tidur untuk ibadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari jalur sahabat Tamim Ad-Dari. Nabi SAW bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat Quran di sebuah malam, berarti di Ramadan di semua malam nih kita lakukan. Ya. Apa yang terjadi? Dicatatkan pahala bagi dia qunutu lailah. Dia beribadah kepada Allah atau dia sholat dalam semalam suntuk tanpa tidur dan tanpa beristirahat. Ya, tentunya kita nggak sanggup kan untuk semalaman suntuk beribadah tanpa tidur, tanpa istirahat. Mungkin kita bisa mengambil surat yang biasa Nabi baca setiap malam sebelum tidur. Nabi biasanya memastikan membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk, 30 ayat saja itu. Ya. Bisa juga kita mengambil surat As-Sajdah, ini juga surat yang biasa Nabi baca. Nabi sering nih membaca 2 surat ini sebelum tidur beliau, atau yang penting beliau tidur dalam kondisi sudah membaca 2 surat ini. Ya, As-Sajdah surat 32, ini juga 30 ayat. Sudah dapat 60 tuh. Sisanya ya tambahkan saja, misalkan An-Naba 40 ayat, selesai itu 100 ayat. Ya. Atau bahkan mau yang lebih ringkas lagi, ya sudah An-Naba, An-Nazi'at 40 46 ayat, udah 86. Tambah Abasa lebih dari 100 tuh totalnya. Ya. Atau bisa juga misalkan surat yang juga sering Nabi baca di malam hari sebelum tidur, yaitu surat Al-Isra. Kalau yang ingin lebih panjang, itu surat favorit Nabi dibaca sebelum tidur. Al-Isra 111 ayat, itu sudah lebih dari 100 tuh. Ya. Jadi yang terpenting kita baca semalam 100. Jadi mungkin kita kan nggak sanggup mungkin untuk mengkhatamkan Quran. Kalau 30 hari bulan Ramadannya setiap hari 1 juz. Mungkin kita tidak sanggup untuk 1 juz. Mungkin kita sanggupnya setengah juz. Mungkin kita tak sanggup setengah juz juga, tapi kita sanggupnya seperempat juz. Seperempat juz itu di waktu siangnya, di waktu malamnya pastikan 100 ayat. Kenapa? Keutamaannya sangat besar. Pahalanya senilai dengan sholat semalam suntuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat, 5 amal nih kita bahas. Yang keempat, pastikan setiap harinya kita memberi makanan berbuka untuk orang lain dengan menu apapun. Ya, tidak mesti nasi, makanan berat. Cukup beberapa butir kurma atau makanan ringan atau minuman. Yang terpenting setiap hari pastikan kita memberi makan orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Supaya kita berpuasa 1 hari dianggap mendapatkan pahala puasa 2 hari. Kalau 1 orang yang kita kasih. Kalau 5 orang yang kita kasih, kita dianggap berpuasa selama 6 hari. Puasa orang itu semua 5 orang, dan puasa kita sendiri 6 hari jadi. Kalau kita memberikan 10 orang, Masya Allah, berarti kita dianggap berpuasa di hari itu 11 hari kita puasa. Kenapa? Ya ada 10 orang yang puasanya diterima oleh Allah, kemudian pahala itu ngalir kepada kita, ditambah puasa kita sendiri, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Kata Nabi SAW demikian, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya, bayangkan jika orang yang kita beri, dia di hari tersebut membaca 3 juz tilawah Quran. Bayangkan jika dia di hari tersebut sholat sunnah rawatib, ngalir semua pahala itu kepada kita yang memberikan ia makanan berbuka. Makanya biasanya dulu kami diajarkan sebelum masuk bulan Ramadan, misalkan beli kurma itu 10 kotak, 20 kotak, beli harga grosiran banyak kan, lebih murah. Kemudian kita berikan kepada tetangga kita kah, kepada rekan kerja kita kah. 1 kotak itu biasanya kan dihabiskan mungkin setengah bulan. Kita memastikan dapat pahala puasa dia tuh. Ini kerja cerdas, gitu kan? Sudah belinya banyak, harga lebih murah, kemudian tanpa kita perlu memperhatikan setiap hari kita dapat nggak pahala, karena kita sudah kasih ke dia.
Dan biasanya di bulan Ramadan orang berbuka puasa ingin dengan menu itu untuk sebagai makanan pembuka gitu. Ya, atau makanan yang lain lah yang biasanya umum dikonsumsi ketika berbuka puasa. Kita berikan itu, ya, maka secara tidak langsung tanpa kita sadari kita dapat terus pahala tersebut. Ya, ini amalan yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, amalan yang sangat umum, jaga kualitas puasa kita sepanjang hari. Ya, lebih baik kita dalam kondisi berpuasa untuk banyak tidur daripada banyak bicara. Ya, walaupun saya nggak merekomendasikan 14 jam kita puasa, mungkin 7 jamnya tidur doang. Kayaknya nggak mungkin juga ya, kan kerja di sini. Ya, akan tetapi maksud kami adalah lebih baik menyedikitkan bicara, karena khawatir ini banyak bicara ini nanti mengurangi kualitas pahala puasa. Sedangkan di bulan Ramadan memang pahala yang paling besar tuh puasa tuh. Sampai Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saking besarnya pahala puasa, aku yang berikan pahalanya langsung. Malaikatku pun tidak tahu, kata Allah. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah Azza wa Jalla, disebabkan dia rela, dia mau untuk meninggalkan syahwatnya dan dia tidak makan karena mematuhi perintahku. Nah, tapi masalahnya sering orang ketika sedang berpuasa dia melakukan bocor halus. Pahalanya pelan-pelan hilang dan habis. Waktu subuh ya, dia sahur dan dia menahan diri dari makan. Oke, puasanya beres. Sampai dengan maghrib dia tidak batal puasanya, tapi ada bocor halus. Bocor halus pertama mungkin di pagi hari dia dusta sama pasangannya. Di waktu duha mungkin dia menggunjing, menggosip orang. Ada lagi bocoran di sisi lain. Ya. Kemudian di siang harinya apa yang dia lakukan, mungkin dia ngecek handphonenya, scroll media sosial yang ada auratnya, ada apa, bermaksiat di situ, bocor harus lagi di bagian yang lain. Waktu asar ada lagi maksiat yang dia lakukan, ya, sehingga bocornya banyak sisinya. Nggak terasa waktu beduk ketika dia berbuka, dia seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Dia memang sukses dikatakan sudah berpuasa secara zahir, tapi melompong semua, kosong. Kenapa? Karena pahala itu terus berkurang. Sedikit-sedikit tapi pasti. Seperti jika kita punya ban pada motor dan mobil kita, ada kebocoran halus. Tatkala awal bocor kita masih terus berjalan. Setelah beberapa jam perjalanan baru terlihat ternyata peleknya sudah kena, sudah rusak. Dikarenakan apa? Bocor ini menyebabkan anginnya semua keluar tapi tidak langsung. Begitulah orang yang berpuasa tapi banyak bermaksiat di siang harinya dan tidak menjaga kualitas puasanya. 5 hal ini insya Allah jika diamalkan rutin, jangan terkejut ketika kita mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.